Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Ibu harap tetap kabar sehat dan tetap semangat ya. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang spermatogenesis dan oogenesis. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem reproduksi pada laki-laki dan wanita. Ya, tetap bersama saya, Ibu Tinambunan. Mari kita belajar ya dengan semangat supaya tujuan pembelajaran kita pada hari ini tercapai. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah spermatogenesis. Apa ya spermatogenesis itu? Yuk kita cari tahu. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan mani dari penis. Biasanya cairan mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Ayo, siapa yang sudah mimpi basah di sini? Ya, mimpi basah pada umumnya terjadi pada saat berumur antara 10 sampai 14 tahun ya. Usiamu sekarang ya berapa tahun? Nah, oke. Apa sebenarnya cairan mani itu ya? Nah, sering bertanya pada anak didik kami ya. Jadi ini tidak perlu menjadi hal yang tabu ya. Perlu kamu pertanyakan ya. Dengan cara apa? Boleh cara bertanya dengan guru atau mencari informasi kepada sumber-sumber yang terpercaya ya. Nah, cairan mani itu merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi ya. Di mana ya proses terjadinya? Iya, proses terjadinya itu di dalam testis ya. Sebelumnya kemarin sudah kita bahas. Oke, lalu bagaimana proses terjadinya itu di dalam testis? Nah, ayo kita lihat gambar ini ya. Pada gambar ini ya, ada kita lihat di situ epididymis, kemudian ada testis. Jadi proses pembentukan sperma itulah yang disebut dengan apa? Spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam apa? Tubulus seminiferus. Lihat gambar ini, tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran. Sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Ini gambar ya. Ya. Kumpulan tubulus inilah yang sebenarnya membentuk testis. Ya. Nah, lalu kalau ini diiris, irisan melintang, diiris ini tubulusnya, maka akan nampak seperti ini. Ya, kita perbesar lagi seperti ini. Ya. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus ya terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau sering disebut dengan apa? Spermatogonium. Ya, ini bersifat diploid atau 2N ya, akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer ya, spermatosit primer ini ya. Selanjutnya spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 atau meiosis tahap 1 ya, akan menghasilkan apa? Spermatosit sekunder ya, akan membentuk nanti dua spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis kedua, akan membentuk spermatid. Ini spermatid. Spermatid ini akan berdiferensiasi. Kalau dikatakan berdiferensiasi, akan berkembang ya, berkembang sehingga terbentuklah nanti 4 sel sperma ya. Sperma yang dikatakanlah itu spermatozoa. Inilah sel sperma yang sudah dewasa. Oke? Atau lebih lengkapnya seperti ini tadi. Ya, pertama spermatogonium, ini 2N atau diploid, kemudian membelah secara apa? Mitosis ya, menghasilkan spermatosit primer. Buktinya apa, Bu? Iya. Kromosomnya masih bersifat 2N.
maka ini membentuk menjadi 2 spermatosit sekunder. Ini sudah bersifat apa? Ya, bersifat, kalau sekunder ini sudah bersifat N, berarti membelah 2. Maka ini membelah meiosis 2 menghasilkan 2, yang ini juga spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan 2 spermatid, ya, sehingga hasilnya adalah apa? 4 sperma, ya, bersifat N. Oke, paham ya? Baik. Proses pembentukan ini disebut tadi spermatogenesis. Nah, spermatogenesis sekali lagi terjadi di dalam testis, tepatnya pada apa? Tubulus seminiferus. Oke. Kemudian yang kedua adalah oogenesis, ya. Apa ya oogenesis? Nah, ini untuk wanita, yaitu merupakan pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Nah, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel atau ovum sebanyak 200.000 sampai dengan 2 juta sel, ya. Namun hanya 40.000 yang tersisa saat dewasa dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Jadi berbeda ya oogenesis dengan spermatogenesis. Kalau laki-laki itu dimulai ketika menginjak usia 10 sampai 14 tahun atau setelah mengalami mimpi basah. Kalau wanita itu sejak lahir, ya. Baik. Lalu bagaimana ya proses pembentukannya itu, atau proses pembentukan sel telur pada wanita? Nah, ini Ibu tunjukkan gambar apa ini, Bu? Nah, inilah gambar ovarium wanita, ya. Gambar ovarium wanita. Nah, di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Dinamakanlah itu folikel primordial, ya. Folikel primordial. Maka nanti folikel primordial akan berkembang, ini tadi folikel primordial ya, lihat kursor Ibu, akan berkembang menjadi apa? Folikel primer, ya, akan berkembang menjadi folikel primer. Kemudian berkembang menjadi apa? Folikel sekunder. Kemudian berkembang menjadi folikel tersier, kemudian folikel digraf. Lalu di sini terjadilah apa? Ovulasi. Apa itu ovulasi kemarin? Iya, peristiwa terlepasnya sel telur. Maka lama-lama ini akan apa? Mengkerut, ya, corpus luteum, yang ini corpus albicans. Oke, nanti kita lihat lebih lanjut. Baik, sekarang yang paling perlu adalah prosesnya, ya, oogenesis. Nah, tadi sudah Ibu singgung, ini ovariumnya, ini tadi perkembangannya, ya. Bagaimana proses terjadinya atau pembentukan sel telur pada wanita, ya? Selama folikel berkembang, ya, selama folikel berkembang, sel primordial tadi akan membelah secara mitosis, membentuk oogonium, ya, atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Inilah di atas. Germinal cell, artinya ini sel dewasa, ya. Kemudian oogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis, ya, secara mitosis, ya, membentuk oosit primer. Oosit primer yang bersifat diploid. Ini primary oosit, berarti inilah oosit primer yang bersifat apa? Diploid. Jadi ini masih 2N. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1, ya. Berarti setelah di sini jadi meiosis, ya, meiosis tahap 1 membentuk satu oosit sekunder. Inilah dia, secondary oosit, ya, bersifat apa? Haploid, dan satu polosit, first polar body, ya. Ini badan polar namanya, badan polar atau satu polosit. Satu ini ya bersifat N. Nah, kemudian polosit ini akan mengalami pembelahan meiosis tahap 2. Nah, ini dia, mengalami meiosis tahap 2, ya.
menghasilkan berapa? 2. Ini dia, menghasilkan 2 badan polar atau 2 polosit. Sedangkan oosit sekunder juga mengalami meiosis tahap 2, membentuk satu ootit dan 1 badan polar, ya, 1 badan polar. Nah, ootit ini atau ini ovum ini mengalami diferensiasi membentuk ovum. Sekali lagi, ini tadi ootit berdiferensiasi berarti berkembang menjadi apa? Ovum. Ya. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur tadi, oogonium, akan dihasilkanlah satu sel telur ini, ootit ini atau ovum ini bersifat haploid dan 3 polosit, 1, 2, 3 ya, yang bersifat haploid. Namun yang berfungsi hanya ini, yang ini semuanya meluru. Oke, berarti hanya ada 1. Nah, ini dia ya. Jadi oogenesis itu adalah apa? Proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Pada oogenesis dihasilkan 1 sel ovum atau N yang fungsional. Artinya hanya 1 yang bisa digunakan. Yang ini melurus seluruhnya. Oke, sudah paham ya pembentukannya? Baik, jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu pikir biarlah singkat tapi bisa kamu pahami. Di akhir pembelajaran nanti kita akan buat ujian harian. Mohon dipersiapkan dengan baik. Sekian dan terima kasih.